Keputusan mengganti Sinteyong dengan pelatih asal Belanda Patrick Kluivert menimbulkan banyak pro dan kontra. Tak sedikit juga penggemar sepak bola yang tidak setuju dengan keputusan PSSI ini. Mereka beranggapan bahwa Kluivert secara CV masih jauh dibandingkan dengan prestasi Sinteyong selama berkarir menjadi pelatih. Namun juga ada yang mengatakan jika Kluivert ini lebih baik dari Sinteyong. Benarkah demikian? Mari kita bahas perbandingan keduanya saat menjadi pelatih. Bagi para penggemar timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Pemecatan Sinteyong jelas menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa PSSI mengambil keputusan yang terkesan tergesa-gesa untuk mengganti pelatih Sinteyong? Hingga saat ini masih belum diketahui alasan sebenarnya PSSI mengakhiri kerjasama dengan Sinteyong. Namun meski suka atau tidak suka, PSSI telah menunjuk pengganti STY. Pelatih tersebut adalah Patrick Kluivert. Legenda Barcelona ini akan diikat dengan durasi kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Penunjukan Kluivert jelas mengkagetkan semua pihak karena ia dinilai masih belum layak menjadi pelatih Indonesia dan belum banyak memiliki pengalaman sebagai pelatih, apalagi harus melatih negara yang berambisi lolos ke Piala Dunia ini. Sebagai seorang pemain, Kluivert tentu memiliki banyak prestasi dan kualitas dia tidak diragukan lagi. Namun banyak yang mengatakan jika ia tidak cocok menjadi juru taktik. Dilansir dari Transfermarkt, ia masih belum bisa meraih trofi saat berkarir sebagai pelatih. Kluivert mengawali karir kepelatihannya sebagai asisten di Alkmaar pada tahun 2008. Selepas itu ia menjadi asisten manajer Louis van Gaal di Brisbane Roar. Tak lama berselang ia kembali ke kampung halaman untuk menjadi asisten di klub NEC Nijmegen. Pada musim 2011-2012, Kluivert menukangi tim junior FC Twente. Di sini ia berhasil membawa Twente menjadi juara playoff di Eredivisie, yaitu kompetisi tertinggi untuk tim cadangan di Belanda. Salah satu momen yang paling diingat adalah ketika ia menjadi bagian dari tim kepelatihan di timnas Belanda pada Piala Dunia 2014 dan berhasil menduduki peringkat ketiga di turnamen tersebut. Kesempatan Kluivert menjadi pelatih utama ia dapatkan saat menukangi Curaçao. Sayangnya ia di sana mencatatkan rekor buruk dan ia gagal membawa Curaçao bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2018. Setelahnya, Kluivert malang melintang menjadi pelatih tim muda Azak, direktur olahraga di PSG, asisten pelatih timnas Kamerun, dan menjadi manajer akademi di Barcelona. Ia kembali ditunjuk Curaçao sebagai pelatih sementara pada tahun 2021. Dan terakhir Kluivert menjadi pelatih Adana Demirspor di Liga Turki. Tetapi ia di Turki juga tidak bertahan lama setelah Kluivert dipecat karena penampilannya yang buruk di putaran pertama Liga Turki. Statistik Kluivert dinilai tidak terlalu bagus juga tidak terlalu buruk. Bersama Curaçao ia mencatatkan 14 pertandingan, di mana ia mendapatkan 4 kemenangan, 4 hasil seri, dan 6 kekalahan. Di Adana Demirspor dia mencatatkan 8 kemenangan, 5 hasil seri, dan 6 kekalahan dari 20 pertandingan. Sinteyong sebelum menjadi pelatih timnas Indonesia di tahun 2020, ia menjadi pelatih timnas Korea Selatan untuk Piala Dunia 2018. Bersama Korea Selatan namanya sempat melambung tinggi setelah berhasil mengalahkan Jerman di babak penyisihan grup. Sebelumnya ia juga sempat membawa Korea Selatan U23 melaju ke Olimpiade Rio de Janeiro pada tahun 2016. Di tingkat klub prestasi STY lebih mengesankan lagi. Ia pernah memimpin Songnam Ilhwa yang berlaga di kompetisi tertinggi Kalik, berhasil meraih gelar Liga Champion Asia pada tahun 2011, Piala Korea 2011, dan menjadi runner-up Piala FA Korea. Setelah direkrut oleh PSSI di tahun 2019, STY telah mencatatkan 57 kali pertandingan bersama timnas senior dan bertanggung jawab untuk pertandingan timnas U23 sebanyak 21 kali. STY juga pernah ditugaskan untuk menjadi pelatih kelompok umur, yaitu di timnas U20 sebanyak 14 kali dan timnas U19 sebanyak 18 kali. Bersama timnas senior, ia mencatatkan 26 kemenangan, 14 hasil imbang, dan menelan kekalahan sebanyak 17 kali. Selain itu, STY juga memberikan banyak prestasi untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia bisa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, lolos Piala Asia 2 kali secara berturut-turut, dan bisa membawa timnas Indonesia U23 melaju hingga ke semifinal Piala Asia U23. Jika dibandingkan sebagai pemain, rasanya Kluivert lebih baik dari Sinteyong, di mana ia pernah bermain untuk tim raksasa Eropa seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan Barcelona. Bahkan ia pernah menjadi penentu kemenangan Ajax Amsterdam saat final Liga Champions melawan AC Milan di tahun 1995. Namun sebagai pelatih secara prestasi dan pengalaman, STY lebih unggul. Bahkan hal ini juga dikomentari oleh Bung Kusnaini yang mengatakan, kalau diukur dari rekam jejak pelatih, sebetulnya Kluivert belum cukup dibandingkan dengan STY. Selain masih minim jam terbangnya, prestasinya pun belum ada yang menonjol.
Tentunya PSSI memiliki pertimbangan yang matang dalam menentukan Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Meskipun jika dilihat secara objektif masih banyak pelatih dari Belanda yang lebih berkompeten, sebut saja Marco van Basten, Louis van Gaal, bahkan Erik ten Hag. Banyak pihak juga mendukung Kluivert sebagai pelatih karena menurutnya ia akan mudah menerapkan taktik dan sistemnya di lapangan. Karena banyak para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa dan mereka dibesarkan dalam budaya Belanda, sehingga kendala bahasa tidak akan menjadi sebuah masalah. Namun di sisi lain Kluivert menggendong ekspektasi tinggi para penggemar sepak bola. Karena Kluivert harus bisa melampaui prestasi dari Sinteyong selama ini. Mampukah Kluivert melakukannya?